pemeriksaan kehamilan yang dilakukan oleh ibu hamil. Nah, sekarang selanjutnya kita juga harus belajar atau mengetahui mengenai pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan yang dilakukan oleh ibu hamil. Tidak hanya sebelum melahirkan, tetapi juga setelah melahirkan perlu sekali untuk diperiksakan kesehatannya. Nah, sebelum mengawali kegiatan ini, saya akan menunjukkan video pengantar. Jadi untuk kali kedua nanti untuk memahami materi ini, oke? Kelahiran bayi harus ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan. 2. Minum lagi kapsul vitamin A warna merah pada hari kedua sesudah melahirkan. 3. Oke, cukup. Videonya seperti itu. Oke. Nah, dari video yang sudah saya sampaikan tadi, yang kita bisa lihat bareng-bareng, kita bisa lihat sama-sama, saya ingin mengajukan pertanyaan. Jadi saya ingin melihat konsentrasi ibu semua mengenai video yang tadi saya tayangkan. Oke, pertanyaan yang pertama, apakah di mana ibu hamil itu memeriksakan kesehatan setelah melahirkan? Siapa yang bisa menjawab? Di puskesmas, Pak. Ya, di puskesmas. Kemudian di mana lagi? Tepatnya. Monggo Bu Sulfa, jawabannya apa? Di fasilitas kesehatan yang dimana ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih. Oke, jawabannya benar sekali. Yang Bu Sulfa jawab tadi benar, bahwa ibu setelah melahirkan itu memeriksakan kesehatannya di fasilitas kesehatan, dalam arti ada rumah sakit, ada puskesmas, bidan, tentunya profesional atau di bidang itu, oke, ahli di bidang itu. Kemudian pertanyaan kedua, itu berapa kali sih ibu hamil memeriksa kesehatannya setelah melahirkan? Ada yang bisa menjawab? Monggo, Pak. Monggo, Bu Sulfa. Berapa kali? Minimal 3 kali, Mas. 3 kali itu kapan aja nih, Bu? Nah, yang pertama itu 6 jam sampai 3 hari Ya. setelah melahirkan. Kemudian? Yang kedua, hari keempat sampai hari ke-28 setelah melahirkan. Yang ketiga, hari ke-29 sampai hari ke-42. Oke, benar sekali jawabannya, Bu. Paham deh semuanya? Bisa. Pemeriksaan kesehatan itu dilakukan selama 3 kali minimal, yaitu di minggu pertama, ketiga, dan ke-6. Oke, monggo kita lihat sama-sama. Di sini ada poster atau biasanya disebut dengan flip chart, yaitu mengenai pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan. Di sini bisa dilihat bahwa ada seorang ibu bersama bayinya pergi ke dokter atau ke bidan atau ke rumah sakit maupun puskesmas. Nah, ini kan jelas sekali bahwa tenaganya profesional, ahli di bidang itu. Kemudian perawatan kesehatan di Bonifas oleh bidan atau dokter dilaksanakan minimal 3 kali, yaitu sesuai dengan jawaban Bu Sufa tadi. Yang pertama selama 6 jam sampai 3 hari setelah melahirkan, kemudian yang kedua hari ke-4 sampai 28 setelah melahirkan, kemudian yang ketiga hari ke-29 sampai dengan 42 setelah melahirkan. Seperti itu. Jadi sampai sini paham kan apa yang dilakukan ibu hamil setelah melahirkan? Paham, Pak. Jadi ini untuk kesehatan ibu dan juga anaknya. Nah, setelah yang kita ibu-ibu semua, panjenengan semua memahami mengenai pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan, itu juga harus memperhatikan gizi yang harus didapat oleh ibu dan anaknya. Mari kita lihat pada poster yang kedua, di sebelah kiri kanannya panjenengan, oke, sebelah kanannya panjenengan itu ada gizi bagi anak baru lahir dan ibu menyusui. Itu di sini ada 5 yang harus kita ketahui, oke. Sesuai sama yang ada di buku pintar. Kamu dibuka. Yang pertama itu segera melakukan inisiasi menyusui dini IMD. Jadi setelah melahirkan, ibu harus melakukan IMD bagi anaknya karena bayi yang baru lahir itu sangat membutuhkan ASI. Oke, alasannya apa? Karena ASI yang keluar pertama kali berwarna kuningan itu atau namanya kolostrum itu mengandung zat kekebalan tubuh yang baik untuk anaknya sehingga anak bisa terhindar dari berbagai macam penyakit. Itu awalnya, karena yang baru lahir pasti rentan dengan berbagai penyakit. Kemudian yang ketiga, yang ini yang penting, anak yang baru lahir usia 0 sampai dengan 6 bulan itu hanya diberikan ASI saja. Jangan diberikan makanan lain karena misalnya sudah usia 3 bulan melihat tetangganya memberikan anaknya nasi dan dengan ikut-ikut memberikan anaknya nasi. Itu tidak boleh.
lebih baik jangan dilakukan karena anak usia 0 sampai 6 bulan itu baiknya hanya diberikan ASI saja atau ASI eksklusif dari ibunya. Karena dengan ASI saja sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar anak yang baru lahir. Nonton nggih? Jangan dicampur-campur sama nasi, tempe, ayam, daging, gitu kan? Itu nanti sebagai makanan penyeimbang lainnya. Nah, selain anaknya yang diberikan asupan gizi pun tentunya ibunya karena air susu ibu kan berasal dari apa yang ibu makan. Ngerti toh? Nah, ibu menyusui harus memakan makanan yang beraneka ragam, mengandung karbohidrat, tentunya nasi, kentang, dan sebagainya, mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati berasal dari bisa ayam, daging, kemudian telur. Paham ya Bu? Mungkin ibu lebih paham dari saya mengenai ini semua karena kan ibu semua yang sudah, apalagi ibu kalau Pak Agus sama Pak Yudi kan jelas bapaknya malah nggak bisa menjelaskan. Mungkin tahu tapi sedikit lebih paham itu ibunya. Nonton gitu. Ibunya lebih paham karena kan Bu Sufa udah punya 2 anak Bu, atau 2 anak. Nah, selain itu ada juga sayurnya pasti, sayur dan buah-buahan. Itu pasti karena di situ banyak mengandung vitamin, zat yang baik untuk anaknya juga. Nah, selain makanan yang dikonsumsi, jangan lupa banyakin minum air putih. Air putih ya, air bening, jangan yang air macam kayak minuman soda atau minuman yang manis itu lebih dikurangi karena air putih mengandung banyak manfaatnya. Dan ini diminum sehari kurang lebih 12-14 gelas dalam 1 hari. Memang lebih banyak jumlahnya dibandingkan orang-orang yang biasa. Karena orang-orang biasa dalam sehari minum 8 gelas dalam 1 hari. Melainkan ibu yang baru melahirkan itu kan kondisinya spesial, abnormal, maksudnya spesial, pokoknya spesial lah. Maka itu dibanyakan lagi minumannya 12-14 gelas dalam 1 hari. Nonton nggih, paham nggih? Ya,